Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Bagi kalian penggemar Jackie Chan, pasti tidak akan melewatkan alur cerita filmnya yang satu ini. Film ini berjudul The Myth, yang dirilis tahun 2005. Film kolosal yang mengisahkan petualangan menegangkan dari suatu kisah mitos di negeri Cina. Di dalam film ini menceritakan tentang Jackie Chan yang merupakan reinkarnasi dari jenderal perang di masa lalu. Di film ini juga banyak disuguhkan pertempuran epik yang melibatkan banyak pasukan, pemberontakan, dan pembantaian. Apalagi ketika sang jenderal perang melawan ratusan pasukan seorang diri. Penasaran akan ceritanya? Silahkan tonton alur cerita film ini sampai selesai. Pada zaman dinasti Qin, seorang jenderal bernama Meng Yi ditugaskan oleh kaisar untuk menjemput dan mengawal seorang putri dari Korea bernama Oksu sampai ke perbatasan Cina karena akan dinikahi oleh penguasa saat itu, yaitu kaisar dari dinasti Qin. Namun di tengah-tengah penyerahan putri terjadi peperangan. Ternyata dari negeri Korea sendiri tidak rela melepas putri Oksu untuk menjadi selir raja. Oleh karena itu, para pasukan yang dipimpin oleh Jenderal Choi bermaksud untuk merebut kembali sang putri. Akibat penyerangan itu, nyawa putri Oksu menjadi terancam karena pertarungan dua jenderal yang dilakukan di atas kuda. Bahkan mengakibatkan kuda yang ditumpangi oleh sang putri nyaris jatuh ke dalam jurang. Namun dengan sigap Meng Yi menyelamatkannya. Dan saat itulah pertama kali sang putri menjadi jatuh cinta kepada sang jenderal. Dengan penuh kehormatan, Meng Yi tidak memperdulikan nyawanya dan tetap menjalankan misi. Akhirnya mereka berdua bertarung sambil tetap melindungi sang putri agar tidak jatuh. Akhirnya duel maut itu dimenangkan oleh Meng Yi, walaupun akhirnya sang putri dan Meng Yi jatuh ke dalam jurang. Beralih ke masa depan, seorang pria terbangun dari mimpinya. Pria ini bernama Jack, seorang arkeolog. Rupanya kejadian tadi merupakan mimpinya, yang mana mimpi itu akan menjadi petunjuk untuk mengungkap suatu rahasia besar di kemudian hari. Kemudian datanglah temannya yang bernama William. Dia merupakan seorang peneliti yang sangat ambisius. Tujuannya datang adalah meminta bantuan kepada Jack untuk mengantarnya meneliti ke sebuah makam yang berada di wilayah India. Sebab di sana terdapat sesuatu yang mungkin bisa membantunya dalam mengembangkan proyek anti gravitasi. Singkat cerita, sampailah mereka berdua di India. Di sana terdapat pendeta yang dapat melayang dan mempunyai banyak pengikut. Mereka kemudian menyelinap masuk ke dalam makam dan menemukan sebilah pedang serta sebuah peti yang melayang. Setelah melihat-lihat, William mencoba mengambil sebuah batu hitam yang berada di sana. Namun saat batu itu diambil, semua yang melayang menjadi tidak stabil dan akhirnya terjatuh. Setelah peti itu terjatuh, Jack tidak sengaja menemukan sebuah lukisan, yang mana itu adalah lukisan dari putri yang dilihatnya dalam mimpi. Bahkan terdapat makna besar dalam lukisan ini. Konon, semenjak sang putri masuk ke istana, dirinya tidak pernah tersenyum. Namun lain halnya jika sedang di depan Jenderal Meng Yi. Kembali ke Jack, karena keributan yang terjadi, beberapa pengawal mencoba menyerang untuk menangkap mereka berdua. Namun karena kehebatan bela diri yang dimiliki oleh Jack, dirinya berhasil menguasai keadaan dan mencoba melarikan diri. Namun di tengah pelarian, mereka justru dipergoki yang membuat para pengejar semakin banyak. Saat itu William berhasil menyelamatkan diri dengan membawa batu dan lukisan, sedangkan Jack menjadi terpojok dan akhirnya jatuh ke sungai bersama dengan sebilah pedang yang dibawanya. Saat itu Jack kembali bermimpi sebagai Jenderal Meng Yi, dan untungnya ketika jatuh dari tebing, dirinya berhasil menyelamatkan sang putri, walaupun keadaannya kini terpisah dengan rombongan pasukan. Rupanya prajurit Korea saat itu berhasil menemukan keberadaan mereka dan menyandra putri untuk menghentikan perlawanan Jenderal Meng Yi. Namun dengan memanfaatkan kelengahan mereka, Jenderal Meng Yi berhasil membebaskan putri, walau dirinya mengalami luka parah dan akhirnya pingsan.
Atas dasar cintanya, sang putri merawat dan menjahit luka Meng Yi hingga dirinya siuman. Kembali ke Jack, dirinya yang terhanyut di sungai ditemukan oleh seorang wanita India yang kemudian merawatnya. Dan setelah dirinya sadar, wanita itu membawa Jack untuk menemui pamannya yang kebetulan seorang guru bela diri. Di sana Jack meminta maaf karena telah membuat kerusakan. Namun alasan sesungguhnya, sang guru memanggilnya adalah karena dirinya merasa aneh dengan pedang kuno tersebut. Karena menurutnya pedang itu berhubungan erat dengan Jack. Akhirnya untuk mempertegas hal yang tidak bisa dijelaskan, sang guru memerintahkan muridnya untuk melawan Jack yang menggunakan pedang itu. Jack sebetulnya tidak bisa menggunakan pedang, namun secara ajaib pedang itu menyatu dengan Jack dan membawa kembali keingatan masa lalunya saat masih menjadi jenderal pasukan. Dengan berakhirnya pertarungan itu, sang guru menjadi yakin bahwa pedang kuno tersebut memiliki ikatan erat dengan Jack. Ditambah lagi, mimpi Jack selama ini seakan menjadi nyata setelah melihat lukisan putri di dalam makam. Namun kebingungan Jack tidak dapat dijawab oleh sang guru, karena hanya Jack sendirilah yang dapat menemukan jawabannya. Kembali ke ingatan masa lalunya, ketika salju turun dengan lebat, Meng Yi berjaga di depan gua sementara sang putri di dalamnya. Namun ketika sang putri menyuruhnya untuk masuk, dia mendapati bahwa Meng Yi mengalami hipotermia. Perasaan panik dan cemas terhadap orang yang dicintainya membuat sang putri melakukan berbagai cara untuk menyadarkan Meng Yi. Bahkan tidak hanya sampai di situ, dirinya pun rela melepas pakaiannya demi menghangatkan tubuh sang jenderal. Setelah keterbukaan akan rasa cintanya, akhirnya Jenderal Meng Yi kembali sadar saat masih dalam pelukan. Kebahagiaan sang putri tidak hanya sampai di situ. Selagi dalam perjalanan menuju perbatasan Cina, dia pun memberanikan diri dengan terbuka akan perasaannya kepada Meng Yi. Bahkan dirinya menunjukkan tariannya kepada Meng Yi yang sebetulnya tarian putri hanya dipersembahkan untuk kaisar. Tidak bisa dipungkiri bahwa Jenderal Meng Yi juga memiliki perasaan yang sama terhadap sang putri. Namun dirinya yang penuh kehormatan tetap mengabdikan dirinya kepada misi dengan melindungi sang putri hingga mereka berdua berhasil sampai ke perbatasan Cina. Namun ketika sampai, sang putri meminta kepada Meng Yi untuk membawanya pergi karena tidak ingin menjadi selir kaisar. Namun tentu saja Jenderal Meng Yi tidak dapat mengabulkan permohonan itu dan meminta sang putri untuk tetap menjalani hidup. Berpindah ke William, dirinya dan para tim ahli akhirnya berhasil menganalisis batu yang diambil dari dalam makam. Ternyata batu itu berasal dari meteor yang dahulu pernah jatuh ke bumi, yang pancaran sinarnya dapat menghilangkan gravitasi. Maka dari itu, apapun yang ada di depan batu itu, semuanya menjadi tanpa bobot. Kemudian Jack menghubungi William untuk memintanya bertemu di suatu tempat dengan membawa lukisan itu. Ternyata pertemuan mereka dilakukan di penggalian peninggalan dinasti Qin, yaitu pasukan terakota. Di sana Jack mengetahui fakta bahwa pedang kuno tersebut diyakini adalah milik seorang jenderal di masa dinasti Qin. Dan karena pedang dan lukisan tersebut merupakan peninggalan sejarah, Jack akhirnya memberikan kedua benda itu kepada pengurus museum. Namun keputusan Jack itu kemudian hari menjadi pemicu pengkhianatan William, karena William merupakan sosok yang serakah. Sepulangnya dari museum, William diajak untuk menemui seseorang, yakni Profesor Guo, orang yang pernah satu tim dengan Jack ketika masih menjadi arkeolog. Namun karena suatu kejadian di masa lalu, dia menjadi dendam kepada Jack. Kemudian, karena hasutannya, dia berhasil meyakinkan William untuk terus berada di sisi Jack, karena dengan bantuan Jack, dirinya bisa menemukan sisa batu meteor itu. Kembali ke Jack, dia yang penasaran akan keterkaitan dari mimpinya, akhirnya mencari tahu tentang kekaisaran dinasti Qin dan kembali masuk ke dalam mimpinya. Pada saat itu, datang utusan dari Jenderal Meng Yi bernama Nang Gong. Ternyata pada saat ini nyawa kaisar sedang sekarat karena penyakitnya.
Nangong kemudian melaporkan bahwa pasukan yang membawa pil abadi untuk menyelamatkan kaisar telah disergap oleh para pemberontak. Oleh sebab itu, Meng Yi mempersiapkan pasukannya untuk mengambil kembali pil itu. Namun, pangeran dan para perdana menteri memiliki niat terselubung karena telah mempersiapkan pemakaman kaisar beserta selirnya. Bahkan setelah Jenderal Meng Yi mendapatkan izin dari kaisar, mereka melarang Meng Yi untuk membawa banyak pasukan dengan alasan untuk keamanan kaisar. Dengan gagah berani, Meng Yi tetap berangkat walau hanya ditemani sedikit prajurit. Di sini menjadi jelas bahwa alasannya bersikukuh untuk mengambil pil abadi tersebut adalah juga demi keselamatan sang putri, karena dirinya direncanakan akan dimakamkan bersama dengan kaisar. Jenderal Meng Yi kemudian memilih prajurit untuk menemaninya dengan kriteria tidak memiliki tanggungan dan orang tua. Namun tanpa diduga, ternyata para prajurit menolak untuk dikeluarkan dan tetap memilih setia untuk pergi ke medan perang bersama Jenderal Meng Yi. Ternyata pemberontakan itu sudah direncanakan oleh pangeran dan para menterinya untuk merebut pil abadi. Akibatnya, perang saudara tidak dapat dihindari karena para pasukan setia Jenderal Meng Yi menolak untuk memberikan pil tersebut. Singkat cerita, rombongan pasukan Jenderal Meng Yi datang di tengah-tengah perang saudara yang terjadi. Namun, salah satu jenderal pasukan bernama Zhao menolak melepaskan siapapun. Akibatnya, perang saudara semakin memanas karena terjadi perpecahan antara dua kelompok. Kelompok yang setia kepada pemerintah dan kelompok yang setia kepada sosok Jenderal Meng Yi. Perbedaan jumlah pasukan dipastikan mengalahkan Jenderal Meng Yi. Untungnya, salah seorang petinggi yang loyal memberikan jalan keluar di belakang pasukannya, walaupun dirinya harus mati karena memberi perlindungan kepada Jenderal Meng Yi. Pengejaran terus dilakukan hingga para prajurit yang tersisa habis dibantai dan menyisakan sedikit orang. Namun orang terakhir yaitu Nangong diberi perintah oleh Meng Yi untuk memberikan obatnya kepada kaisar dan melindungi sang putri. Sedangkan Jenderal Meng Yi berusaha menghadapi seluruh pasukan yang menginginkan kematiannya. Kembali ke masa sekarang, Jack terbangun karena didatangi oleh William yang menunjukkan hasil analisisnya dari gambar lokasi yang diceritakan oleh Jack dan mengerucut ke sebuah lokasi yaitu air terjun yang terdapat di Gunung Li. Penduduk sekitar mengatakan bahwa di balik air terjun itu terdapat gua besar yang akhirnya tertutup setelah terjadi banjir. Dan untuk menemukan jawaban dari petunjuk dalam mimpi yang dirasakannya, akhirnya Jack memutuskan untuk masuk ke dalam air terjun itu. Sedangkan tanpa Jack sadari, Profesor Gu mengamatinya dari jauh. Persiapan yang dilakukan oleh Jack akhirnya selesai dan siap untuk memasuki air terjun. Ketika sampai di dalam air terjun, Jack melihat mulut gua yang besar, dan ketika dirinya mencoba menelusurinya, dirinya mendapati jalan buntu dan pingsan akibat kelelahan. Sedangkan William dan Profesor Gu mencoba memasuki gua dari arah yang lain. Jack kemudian terbangun dari pingsannya, dan terkejut melihat sosok Putri Oksu yang selama ini hanya dilihatnya dari dalam mimpi. Ternyata Putri Oksu terus hidup di dalam gua tersebut selama ribuan tahun demi menunggu kepulangan dari pria yang dicintainya, yaitu Jenderal Meng Yi, yang saat ini telah bereinkarnasi menjadi Jack. Sekarang semuanya menjadi jelas. Mimpi aneh yang dialami oleh Jack ternyata merupakan sebuah keinginan yang tertunda yang disampaikan kepada reinkarnasi dari sosok Jenderal Meng Yi, yaitu Jack. Dan akhirnya menuntun Jack kepada penantian ribuan tahun dari sang putri. Gunung Li merupakan konstruksi yang pasif, yang di dalamnya merupakan makam besar dari Kaisar Dinasti Qin yang menyatukan seluruh Cina. Bahkan dengan bantuan batu meteor, menciptakan ruangan besar dengan kondisi tanpa bobot agar istana kaisar serta ribuan prajuritnya menjadi melayang dan menyerupai istana apung. Kembali ke cerita, ternyata tidak hanya Putri Oksu yang ada di dalam makam tersebut, melainkan ditemani juga oleh Nangong, prajurit yang dipercaya oleh Meng Yi untuk mengemban tugas berat.
Nangong kemudian bercerita bahwa setelah membawa pil ajaib, kaisar langsung dikubur hidup-hidup. Dan untuk memastikan khasiat pil itu, Nangong serta Putri Oksu diperintahkan untuk meminumnya. Maka dari itu, akhirnya yang ingin hidup abadi malah tidak hidup abadi, sedangkan yang ingin mati malah tidak bisa mati. Setelah itu, Jack menceritakan apa yang terjadi setelah memberikan pil abadi. Gempuran dari pasukan kekaisaran akhirnya berhasil menghabisi prajurit terakhir dan yang kini tersisa hanyalah Jenderal Meng Yi. Namun tekad dan kehormatan yang dimilikinya membuatnya tidak gentar dan berani melawan ratusan pasukan seorang diri. Keberanian yang dimiliki oleh Jenderal Meng Yi membuat Jenderal Zhao tidak menggunakan pasukan panah untuk mengeksekusinya, melainkan dengan pasukan berkuda. Setelah pasukan berkuda dibuat tidak berdaya, akhirnya pasukan penyerang jarak dekat pun diturunkan. Karena banyaknya pasukan yang gugur, membuat Jenderal Zhao harus menghentikan perlawanannya dengan cara memanahnya. Namun tetap saja Meng Yi menolak untuk menyerah, yang mengakibatkan mental pasukan dibuat jatuh olehnya. Jenderal Zhao yang salut akan kehebatannya, menaruh hormat dan mengakui bahwa Jenderal Meng Yi adalah jenderal terhebat dan kemudian mengeksekusinya. Kembali ke Jack, setelah mendengar cerita itu, Putri Oksu dan Nangong menjadi heran dan bertanya-tanya. Namun belum sempat Jack menjelaskan, Profesor Gu berhasil membobol makam dengan meledakannya. Karena melihat kehadiran prajurit Qin, Profesor Gu menjadi berambisi untuk mengambil pil abadi yang keberadaannya dirahasiakan, sedangkan yang lain dilawan oleh Jack. Profesor Gu saat itu memaksa Putri Oksu untuk mengatakan di mana disimpannya pil abadi. Dengan cepat Nangong menolongnya, namun akhirnya dirinya kalah karena perbedaan kekuatan. Di sisi lain, William yang berambisi untuk mendapatkan batu meteor akhirnya berusaha mencongkel batu yang berada di depan pintu masuk. Dan setelah kekalahan Nangong, Jack berusaha melindungi sang putri dengan melawan Profesor Gu. Tepat setelah William berhasil mengambil batu itu, dirinya justru tertimpa kuda yang melayang, yang mengakibatkannya tidak bisa bergerak. Ternyata kesalahan dibuat oleh William, karena batu yang dicongkelnya itu justru mengaktifkan jebakan yang telah dibuat sedemikian rupa agar siapapun yang masuk ke dalam makam akan terkubur bersama hancurnya makam. Setelah Jack berhasil menyelamatkan sang putri dari tangan Profesor, Jack dengan cepat membawanya untuk keluar dari makam. Sedangkan Profesor meneruskan pencariannya mencari pil abadi. Namun di pintu keluar, Jack melihat William yang terjepit dan tidak bisa untuk menolongnya. Ironisnya, sang putri yang kini mengetahui bahwa Jack bukanlah Meng Yi, akhirnya memutuskan untuk tinggal di dalam makam yang akan segera hancur. Dirinya tetap meyakini bahwa Meng Yi belum mati dan tetap akan menunggunya karena tidak mempunyai pilihan lain. Jack akhirnya keluar dari makam sebelum makam itu menguburnya. Di akhir film, sebelum Profesor Gu melangkah menuju istana, dirinya dihentikan oleh Nangong, yang akhirnya membuatnya jatuh. Sedangkan Jack selamat dan menulis sebuah buku berjudul The Myth, yang mengisahkan tentang petualangannya. Sebetulnya ada hal yang sangat disayangkan, yaitu mengapa Putri Oksu menolak untuk keluar dan lebih memilih untuk menunggu sang jenderal yang jelas-jelas sudah tewas. Jenderal Meng Yi dinobatkan sebagai jenderal terhebat dalam masa kekaisaran Qin, dan atas kesetiaannya, dirinya dimakamkan secara terhormat bersama dengan pedangnya. Terima kasih karena sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa kembali di video berikutnya.